mungkin undang-undang bisa dikeluarkan aja nggak apa-apa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang berhak atas segala puji dan puji. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para pengikut di akhir zaman. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Saya tuh tadi malam sudah sempat berpikir bahwa besok kalau harus pegang mic lagi harus baca surat Rabbis Shrah li Sadri, kayaknya harus seperti itu. Karena ini salah satu cobaan terbesar ini. Jadi teman-teman semua, ini saya menyampaikan kesan dan kesan ya Pak ya. Izin Pak Kanwil. Saya pertama menyampaikan kesan saya waktu datang ke sini ya. Betul. Jadi datang pertama di Banda Aceh waktu jadi kakak Pratama Banda Aceh. Yang saya orang macam-macam pikirannya Pak. Teman-teman orang macam-macam pikiran. Tapi saya udah bilang bahwa yang pertama kali saya datang tuh ucapan pertama alhamdulillah. Dan ternyata alhamdulillah itu berlaku di semua tempat sampai hari ini. Saya nggak tahu bagaimana teman-teman melihatnya ya. Mungkin buat teman-teman sepertinya merasa biasa aja melihat langit yang bagus itu. Mungkin teman-teman merasa biasa aja melihat pagi kalau habis subuh atau menjelang maghrib. Alhamdulillah saya dapatnya rumah tuh di Sudirman. Sudirman tuh saya cukup ke belakang, halaman belakang itu. Lihat di belakang tuh saya lihat langit yang sama yang dilihat oleh orang-orang yang di Lokna atau di pantai Sisisan. Kalau dia lagi merah seperti api, saya juga bisa lihat. Saya kadang-kadang lihat warnanya tuh beragam-ragam. Bagi orang lain mungkin biasa, tapi bagi saya itu alhamdulillah luar biasa. Susah melihat langit sejernih itu. Dan warnanya bisa macam-macam. Kalau berangkat kantor, saya berangkat masih sekitar jam, kalau dulu itu masih sekitar jam 7:30, 8. Itu langit arah ke kanan kita, ke arah ke mana Unsia itu. Bagusnya luar biasa. Bagusnya luar biasa. Dan itu setiap hari teman-teman, sampai hari ini. Cuman karena saya sudah nggak masuk di Instagram lagi aja, maka saya nggak pernah share. Tapi tetap saya suka sekali jalan di jembatan depan Surabaya. Dan saya suka melipir di sebelah kiri, sekedar cuman buat menikmati matahari yang baru mau timbul. Di belakang itu, depannya ada masjid sebelah kiri, masjid Cilemi. Dan bagus banget itu pemandangannya. Itu setiap hari. Jadi pertama alhamdulillah. Belum lagi perjalanannya teman-teman. Kalau DL teman-teman mungkin merasa jauh, saya enggak. Saya nggak pernah merasa jauh. Dan saya menikmati semua perjalanan itu. Dan saya bersyukur bisa berjalan bareng Pak Kanwil lewat Belang Kejeren, lewat atas. Saya nggak tahu berapa banyak dari teman-teman di Banda Aceh sendiri yang orang Aceh pernah lewat jalan itu. Kalau teman-teman saya pernah, ini bukan sombong, saya nggak. Kalau kita lihat Eropa teman-teman, itu nggak ada apa-apanya. Pas turun, karena kami turun itu menjelang subuh ya Pak ya. Menjelang subuh masuk ke Belang Kejeren dari atas tuh. Kami subuh lewat dikit lah sebenarnya kita, karena kita sudah terang tuh pas lewat kota di atas awan. Pak Kamil sama saya sampai bikin gini, ini pohon tuh berlumut teman-teman, berlumut, dan kita buka AC, kita buka jendelanya. Dan saya cuma bilang lagi-lagi alhamdulillah. Nggak ada pemandangan teman-teman dapat itu kecuali di Aceh. Bagi saya itu sekali itu, nggak ada lagi teman-teman. Jakarta, di Bogor, teman-teman mungkin lihat pinus, tapi di Aceh beda sekali, beda sekali. Kemarin saya jalan ke Barbati, itu lagi-lagi saya melihatkan sesuatu yang nggak bisa lagi saya bisa ceritain ke teman-teman. Ya nggak tahu ya, mungkin menurut saya setiap hari itu saya kayak gitu aja ngumpulinnya, hampir selama 4 tahun teman-teman. Jadi kalau ditanya itu kalimatnya pertama alhamdulillah. Belum lagi lihat Takengon ya teman-teman, banyak banget. Dan menurut saya itu isinya cuma dari alhamdulillah ke alhamdulillah, kayak gitu doang. Makanya kalau jalan saya pasti suka gitu. Kalau DL tuh saya milih jalan sendiri. Dan kadang-kadang kalau saya pakai mobil, teman-teman luar biasa loh. Tempatnya Bopa tuh, sama tempatnya Pak Eko.
di Leng itu teman-teman, di Leng itu. Habis turun dari bukit yang pertama, itu kayak menurut saya itu kayak pilihan surga yang ditaruh di Aceh doang. Kalau habis turun ya teman-teman lihat ya, itu kan 2 bukit besar itu teman, di tengahnya itu sawah. Dan saya suka berhenti di situ, cuma buat moto doang. Kalau nggak cuma buat lihat, itu nggak bakal teman-teman dapat di mana. Kalau teman-teman lihat ke kanan ya, kalau saya sudah sering berkali-kali nih ya ngeliat ini, luar biasa bagusnya teman. Bahkan kalau cuma jalan kita dari sini ke Sigli, cuman lewat di depan sebelum Lambaro itu, saya sering beberapa kali masuk Lambaro itu waktunya beda-beda, musimnya beda-beda dan waktunya beda-beda. Saya seperti melihat kayak cermin ditaruh di sawah-sawah itu kayak cermin karena habis panen ya, jadi putih gitu, kayak cermin, dan dia tuh beriak gitu, belakangnya hijau. Teman-teman nggak nemukan tempat itu di mana-mana lagi. Saya sampai bilang gini, kalau saya jalan gitu, bilang mudah-mudahan mata saya cukup menjadi seperti kamera, karena saya nggak mungkin bisa share apa yang saya lihat dalam foto itu. Teman-teman semua, kalau malam, kalau kita datangnya menjelang malam, arah dari Muntasik masuk ke sini, luar biasa. Sebelah kiri itu, karena itu ada bukit besar ya, ujungnya Selawah kalau nggak salah. Bagus banget. Jadi lagi-lagi alhamdulillah. Itu baru tempat teman-teman. Terus kalau bicara soal orangnya, orang macam-macam cerita orang Aceh. Tapi saya bilang alhamdulillah saya nggak melihatnya seperti itu. Makin saya kenal, saya melihat malah orang-orang yang lebih tulus gitu. Ya, saya sampai bilang mungkin memang ada beberapa yang tricky, tapi lebih banyak yang enggak. Lebih banyak yang enggak. Saya pernah khawatir kalau jalan Pak Kamil pasti saya pasti nemenin terus. Tapi setelah saya kenal, saya nggak lagi tuh Pak Kamil bisa jalan sendiri. Oh, siapa? Karena saya udah yakin aman. Itu orang Aceh. Jadi orang bisa memandang macam-macam tentang orang Aceh. Tapi sekali lagi saya bilang, saya alhamdulillah orang Aceh yang saya temuin bagus-bagus semua. Oleh karena itu saya suka dengan yang diinginkan oleh Pak Kamil. Saya sih berharap suatu saat saya bisa lihat orang bisa melihat Aceh seperti saya melihat Aceh. Dan saya berharap orang akan melihat Aceh seperti nama kafe kita, Aceh Mulia. Tentang kerjaan teman-teman, banyak sekali tempat di sini yang bisa kita kerjakan banyak. Dan menurut saya potensinya besar sekali. Itu yang kesan saya. Ya. Kalau pesan pertama saya minta maaf. Tadi malam saya dikasih tahu sama Pak Supian. Pak Supian bilang gini, nggak tahu maksudnya ngasih tahu saya atau gimana, tapi bilang saya tuh paling susah Pak mengucap 2 hal, sering lupa katanya, yaitu terima kasih dan minta maaf. Pak Supian ngomong ke saya itu cuma ala kadarnya mungkin, tapi saya merasa yang dia sampaikan itu yang saya alami juga. Jadi sebelum saya panjang-panjang, saya mau bilang itu dulu buat teman-teman semua. Saya mengucapkan minta maaf teman-teman kalau misalnya selama ini ada salah-salah. Pak Kamil, teman-teman semua yang di sini. Karena kadang-kadang kalau ngomong saya suka ceplos. Walaupun dibilang sudah saya jaga-jaga, masih keluar juga. Mudah-mudahan teman-teman memaafkan. Yang kedua, terima kasih telah bersabar dengan tingkah laku saya. Karena memang ada sedikit, karena ada penyakit besar di saya, 3 jenis. Yang pertama ujub, yang kedua riya, yang ketiga sombong. Kadang-kadang keluar teman-teman. Kadang-kadang keluar, merasa paling ngerti, merasa paling pintar, merasa paling tahu, merasa paling care. Dan itu kalau itu sudah nggak bisa lagi, karena begitu mau ujub, begitu lihat kaca langsung oh ya mungkin ya. Jadi karena itu ya, teman-teman saya minta ya, kalau saya marah misalnya kayak gitu-gitu tuh mungkin sebagian besar itu gara-gara itu. Tapi kalau misalnya teman-teman menerima baik, berarti bukan itu penyebabnya. Mungkin karena saya khawatir teman-teman ke depan tidak bisa catch up dengan di situ. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan teman-teman. Pesan saya sama tadi pesan saya, mudah-mudahan
suatu saat seperti ditulis di sini, ini bukan, this is not goodbye but see you later. Ya. Dan saya juga berharap gitu. Mudah-mudahan ketika saya nanti sama Pak Kamil sudah jadi WP, saya bisa melihat orang pajak dengan kacamata yang lebih baik. Saya akan melihat orang pajak itu seperti orang-orang yang menyelamatkan saya sebagai orang yang sudah lemah posisinya. Karena pensiunan itu statusnya lemah. Melihat orang pajak, mereka yang mengandalkan penerimaan kami, dan dari penerimaan itulah kemudian masuk semua fasilitas buat para golden citizen seperti kami nanti. Karena pada saat itu kami mengandalkan teman-teman menyediakan berbagai macam fasilitas kenyamanan, kesehatan buat kami yang sudah pensiun. Kalau sekarang mungkin orang belum seperti itu, tapi kalau kita kerja benar, mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi akan memandang kita seperti itu. Orang sekarang kalau didatangkan orang pajak mungkin nggak suka, mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi seperti itu. Semua orang akan berterima kasih karena hampir 80-90% fasilitas yang kita dapatkan dari kantor atau dari pemerintah itu kita support dari pajak. Saya rasa seperti itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.